Baik, pertemuan keempat ini sama Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Kurnia cek dulu. Anak PM1 aktif, kreatif, inovatif. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, yang tadinya ngantuk silahkan cuci muka dulu kalau diperlukan. Yuk kita mulai pelajaran di yang ditemani hujan ini, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Silakan Mas Jaka dibimbing doanya dulu, Mas Jaka. Yuk kita mau berdoa dulu. Awali kegiatan hari ini, doa mulai. Terima kasih Mas Jaka. Baik, bukunya absen dulu. Sudah dimulai absennya. Bukunya lanjutkan. Mbak Ica, coba Mbak Ica yang mana? Baik, hadir ya. Silakan. Mbak Ica sudah, Jessica, kemudian Jesslyn, Mas Jaka Toko, baik. Kemudian Mbak Kusnul, Jaka Toko juga. Wow, baik. Kemudian Mbak Laras. Oke, di situ. Terima kasih. Kemudian Mbak Kusuma. Oke, sip. Kemudian Mas Jaka. Oke, hadir. Mbak Mundari. Yes. Kemudian Mbak Mutiara. Terima kasih. Mbak Nadine. Baik. Mbak Naomi. Oke. Mbak Nikma. Oke. Mbak Nur Zairina. Baik. Mbak Rahayu Saras. Baik, Mbak Saras. Mbak Rani. Mbak Rani, sip. Kemudian Mbak Rismal. Ngantuk ya? Ya, oke. Mbak Ririn. Baik. Kemudian Mbak Sania. Oke, Mbak Sania. Mbak Sekar. Yes. Kemudian Mbak Safila. Mbak Masuk sakit tadi ya katanya ya? Apa? Oke. Ya, berhusnuzon, semoga misalnya sakit segera sembuh gitu ya. Atau kalau masih besoknya hari berikutnya nggak hadir, di WA tanyakan hasilnya dulu ya. Stefana. Oke, baik. Alhamdulillah. Lanjut kita mulai setelah kemarin kita mengenal tentang peluang usaha. Ada masih ingat, coba kita merefresh dulu materi kita yang kemarin. Coba kita ingat-ingat, kita fokuskan, kita gabungkan materi yang kemarin. Kita masih membahas tentang peluang usaha sih. Coba masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Coba siapa yang masih ingat? Peluang usaha. Oke, baik, tentang peluang usaha, oke Mbak. Sumber peluang usaha. Kemudian tentang apa? Faktor keberhasilan wirausaha. Baik. Nah, itu pelajaran kita yang kemarin. Kemudian coba untuk mengingat kembali, masih ingat coba sebutkan sumber-sumber peluang usaha? Ya, Mbak. Mbak, siapa namanya? Mbak Ica, baik. Dari dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Oke. Sumber peluang usaha dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu contohnya pengalaman kita, pengalaman orang lain, begitu, pengetahuan kita, begitu ya. Kalau eksternal yang orang luar itu ya ada masalah, ada keinginan yang ingin kita capai, ada kesulitan-kesulitan, itu yang dari faktor eksternal. Oke, kemudian faktor keberhasilan wirausaha disingkat Doraemon. Masih ingat apa itu? Singkatan dari apa? Oke, terima kasih Mbak Jessica ya. Oke, ada faktor keberhasilan wirausaha disingkat dengan Doraemon. Itu adalah teorinya Adiaksa Dut ya. Jadi
pelajari hari ini. Coba kita cek dulu, silakan perhatikan di depan. Nah, ini hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian yang pertama Mas Dava coba dibaca. Bisa menganalisis peluang usaha. Yang kedua? Baik, setelah kita harus menganalisis peluang usaha, kemudian mengetahui tujuan menganalisisnya itu untuk ngapain. Yang ketiga? Melakukan pendekatan analisis peluang usaha. Itu yang hari ini mau kita pelajari. Nah, langkah-langkah pembelajarannya seperti yang kalian lihat. Tadi berdua sudah presensi, kemudian kondisi tadi sudah ya. Sudah semuanya sudah, yang tidak tadi istirahat, yang tadi baru makan sudah selesai, sudah siap pelajaran lagi. Kemudian nanti ada LKPD-nya masih nyambung dengan yang LKPD yang pertemuan sebelumnya. Diingat-ingat nanti bukunya bagikan lagi. Ini adalah LKPD kalian yang sudah peluang usaha yang kalian pilih kemarin. Nanti mau kita analisis bersama menggunakan analisis SWOT, tapi nanti ada materi dulu yang Bu Guna sampaikan terkait analisis SWOT dan teman-temannya. Kemudian habis itu ada presentasi sebentar, tapi presentasinya mungkin lebih simple. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Nah, kemudian yang berikutnya ada game secara kelompok. Gamenya nanti biar kamu lebih senang, lebih agak bergerak, nanti kita kemas dengan game gitu ya. Kemudian ada refleksi, nanti kalian yang merefleksikan, yang menyimpulkan kalian, kemudian kita selesai. Ditutup dengan salam penutup gitu ya. Itu yang kita agendakan hari ini. Cek, mohon perhatiannya. Yang mungkin menghadap tidak ke depan, silahkan menghadap ke depan dulu. Baik, kita tujuan menganalisis peluang usaha itu apa gitu ya. Bukan sudah sampaikan di depan. Bisa mungkin membantu bukurnya Mbak, sebelahnya Mbak Firman siapa? Mbak Amalia, coba menyumbangkan suaranya. Sebentar. Sebentar ya. Dibacakan dan teman-teman tolong dong disimak. Silakan lihat ke depan. Tujuan kita belajar peluang usaha itu apa? Yuk, yang pojok belakang silakan cek, Mbak. Apa, Mbak? Tujuan analisis peluang usaha. 1. Untuk menemukan peluang usaha. 2. Untuk menemukan potensi usaha. 3. Untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Dan yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Baik, jadi tujuannya itu. Kenapa kita kenapa harus mengadakan analisis peluang usaha? Tujuannya ini yang bisa kita rangkum bersama-sama. Jadi kita sebelum berusaha menentukan kita itu mau membuka usaha apa itu, kita perlu ada analisisnya begitu. Tujuannya adalah yang sudah dibacakan Mbak Amalia tadi, begitu ya. Nah, menganalisisnya dengan melakukan pendekatan. Antara lain ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menganalisis peluang usaha. Cek, yang belakang bisa fokus ke depan dulu Mbak. Halo. Yang pertama kita akan nanti mengetahui itu tentang analisis SWOT. Jadi menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT gitu ya. Kemudian yang kedua 5W plus 1H, kemudian studi kelayakan usaha. Pendekatannya itu ada 3 macam. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Yang analisis SWOT dulu. Diawali kalian ini kan, coba analisis SWOT itu merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internalnya itu adalah S sama W-nya. S singkatan dari strength, W-nya adalah weakness. Strength itu apa toh? Kekuatan. Weakness apa? Kelemahan. Itu faktor apa tadi? Internal. Nah, kemudian faktor eksternalnya O dan T. O-nya adalah opportunity, kemudian yang T-nya threats. Gitu ya. Opportunity apa? Opportunity? Peluang. Kalau threats? Yes. Ancaman perusahaan. Kita harus antisipasi itu. SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sehingga wirausahawan itu bisa melakukan strategi yang tepat, begitu ya. Antisipasi.
gitu ya. Itulah analis SWOT. Nah, ini diperjelas dengan rincian yang disampaikan di depan. Coba Amalia lagi atau yang lain? Mel, tolong bacakan Mel. Strength. Yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja atau SDM yang kompeten dan loyal. Baik, kekuatan perusahaan. Faktor dari mana tadi ini? Faktor dari mana nih yang strength? Faktor yang dari internal. Lanjut, weakness. Weakness? Mbak Vervana tolong dong dibacakan. Weakness yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Contoh, karyawan yang kurang pengalaman. Oke, segitu dulu, nanti kita bahas lebih lanjut. Paham ya sampai segini ya? Faktor internal. Apa dan apa tadi? Dan weakness. Oke, lanjut ke faktor eksternal, opportunity. Tolong Mas Dava. Peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Baik, opportunity, peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Kemudian yang threat-nya apa Mas? Ancaman, gangguan atau hambatan. Oke, paham ya sekilas ya, nanti kita pahami di kelompok kerja nanti. Lanjut. Nah, tadi kan analisnya menggunakan yang SWOT. Sekarang yang kedua, apa itu? 5W dan 1H. Singkatan nih ya. What, kemudian yes. Paham ya? Produknya apa? Di mana lokasinya? Kapan akan memulai? Mengapa memilih produk ini? Siapa orang yang akan terlibat di dalamnya? Kemudian bagaimana menjalankan usaha ini? Begitu tentang analis 5W plus 1H. Ini harusnya bahasa Inggris ya. Kalau W itu bahasa Inggrisnya apa toh? W. Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang studi, kalau tadi SWOT sudah, 5W plus 1H sudah. Kemudian yang berikutnya adalah studi kelayakan usaha, yaitu manfaat studi kelayakan bisnis antara lain digunakan untuk apa? 1. Merintis usaha baru. 2. Mengembangkan usaha yang sudah ada. 3. Memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Sip, lanjut berikutnya. Nah, ini adalah contoh analisis SWOT. Nanti kamu ketika, kan tadi sudah paham ya tentang SWOT. Oke, nah nanti kita lanjut pahami melalui ini lembar. Nah, lembar kegiatan peserta didik. Nah, ini cara kerjanya adalah kemarin kalian sudah menentukan peluang usaha yang kalian pilih masing-masing kelompok. Jadi untuk mengingatkan kembali, bukunya akan bagikan ke masing-masing kelompok. Berarti kelompoknya sama ya dengan yang kemarin. Nah, terus nanti kalian menganalisa menggunakan analisis SWOT tadi. Bukunya sudah menyiapkan. Ini kelompok 1. Coba tolong Mas Java bantu bukunya. Kelompok 1 kasihkan. Oh iya, sebelumnya mungkin harus ini ya bergabung dengan kelompoknya dulu. Ya. Oke, bukunya itu sampai 5, silakan bergabung ke kelompok kerjanya dulu. 1, 2, 3. 4, 5. Oke, sebelumnya ada pertanyaan enggak ya? Oke, pertanyaan sambil jalan sambil mengerjakan aja. Nanti kalau ada kesulitan kita bahas begitu ya. Kelompok 2 Anissa, coba yang mana? Iya, satu paket dibagikan. Terus kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4. Kamu apalkan ya Mas nama-nama temanmu ya? Nah. 7. Kok Mas dapat semua? Kurang satu apa ini? Ini yang 2 saya.
Oke, kelompok 6 ada Mbak Anissa Nur Ica. Ya, Ica sini ya, Cak. Kemudian dia mana dia? Dia kelompok 7. Oke. Dianalisa menggunakan analisis SWOT, SBOT tadi. Usaha yang kalian tentukan kemarin. Kalau kesulitan bisa kita komunikasikan bareng-bareng atau kalian cari referensi. Di modul kalian bisa, di internet bisa, begitu. Jadi bentar. Ini juga bisa dipakai dulu. Mari kembalikan. Dua siapa kalian? Bisa cek di internet juga ada. Oh iya. Ya Allah. Ya, silakan. Bukan. Ya, ini juga ada satu lagi. Kalau ini kan punya pokoknya. Sudah. Mungkin contoh ini membantu. Ini adalah salah satu contoh analisis SWOT dari toko kue, gitu ya. Nah, kalau kalian mau mencari referensi lagi, boleh silakan. Ini hanya salah satu contoh saja. Bisa di modul kalian, bisa di internet banyak, gitu ya. Masih ngantuk kan? Ngantuk ya? Ya, waktunya 10 menit ya. Ya, nanti kita masih banyak kerjaan soalnya.
Ada yang bisa dikomunikasikan? Aman? Baik, aman. Kelompok berapa nih? Oke, dipilih yang mudah dulu. Oke, nggak masalah. Nggak harus dulu dari atas sih. Oke, dari referensi boleh. Oh iya, yang baru nantinya kalau ditulis kelompok berapa itu ya, Mbak? Sudah belum? Sama dengan yang tabel yang pertama, kelompok berapa? 3. Sudah dulu sih, nanti juga oh ya. Dari referensi boleh dong, contoh analis SWOT, silakan. Mungkin yang kalian cari di situ ada, atau mungkin ada tambahan begitu, tambahan ide. Oh, makanya ada peluangnya di sini. Ya, gimana? Ya, silakan. Nanti semua kita bahas Jam ya. pelajaran ke-8 telah selesai. Yuk kita bahas. Selesai nggak selesai kita bahas bareng yuk. Sudah Mbak. Nanti kita bahas bareng aja coba. Yang kelompok berapa ini? Oh ya kurang satu tok. Mohon perhatian. Jam pelajaran ke-9 segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Kelompok berapa ini? Kalau digabungkan itu cukup kelompok itu aja sudah cukup. Kan nanti bukan bisa cek ya di satunya. Oke ya. Kalau ditulis lebih aman sih nanti kalau misalnya tercecer. Ya, boleh. Baik, yang sudah selesai kelompok 4 sudah? Sudah. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nggak usah maju misalnya biar cepat nanti kita kembali. Oh, senang kan? Oke, baik. Berarti sudah selesai. Kalau nggak maju sudah selesai.
Sudah selesai. Oke, kita bahas mulai dari kelompok 4, berani? Jadi maksud bukunya begini, kita membahas peluang usaha satu kelompok, tapi kita bahas bareng-bareng tentang analisis SWOT-nya biar semuanya tahu begitu. Ya, terus kelompok. Waktunya habis ya. Satu, dua, tiga. Stop. Kita bahas bareng-bareng. Dari kelompok berapa dulu ini? Yang sudah siap, angkat tangan kelompoknya coba perwakilan. Malu-malu ya? Oke, nggak apa-apa Mbak, nanti sambil jalan. Kita menyelesaikan sambil jalan. Dibantu sama kelompok lain begitu ya. Kelompok 1 di mana tempatnya? Kelompok 1 coba. Kelompok 2. Kelompok 3. Halo, kelompok 3 di mana? Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Cek kelompok 7. Oke, nggak apa-apa. Yuk, kita akan mulai membahas dari kelompok 4 dulu. Siap? Kelompok 4 di situ aja. Tolong dong yang lain juga nanti mendengarkan. Coba cek kelompok 4. Mbak, bukunya tanya. Kalian mendengarkan sambil menyelesaikan boleh. Siapa tahu jadi masukan buat kelompok kalian ya. Oke, dari kelompok 4, nama usahanya? Nama usahanya Warung Kopi. Warung kopi, baik. Kekuatan atau strength apa? 1. Lokasi bisnis yang strategis, Lokasi bisnis yang strategis, baik. Yang kedua, tidak membutuhkan modal banyak. tidak membutuhkan modal banyak. Yang ketiga, wifi yang sangat lancar. Oke, punya wifi yang Iya. sangat lancar. Terus Tempatnya strategis tadi udah ya? Udah. Tempat, wifi sama apa Pak tadi? Tempat, wifi sama? tidak membutuhkan Tidak modal yang banyak. Oke, tidak membutuhkan modal yang besar. Itu tadi yang strength atau kekuatannya. Kemudian yang kelemahannya apa, Mbak? Kurangnya melakukan riset atau penelitian. Oke, jadi mungkin cepat-cepatan buka usaha gitu ya. Iya. Baik, yang berikutnya Manajemen yang kurang baik. manajemennya kurang baik. Oke, mungkin belajar dari pengalaman. Baik, yang berikutnya Pelayanan yang kurang ramah. Pelayanan. pelayanan yang kurang ramah. Ya. Terus peluangnya harga bahan terjangkau, Uangnya harganya terjangkau. banyak diminati anak muda zaman sekarang atau milenial. Oke, banyak diminati anak sekarang atau milenial. Kemudian Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. oke, maksudnya mau di online kan mungkin Ya. ya. Oke, mungkin diperjelas maksudnya mengikuti perkembangan informasi dan teknologi tadi dipasarkan melalui Ya, kan gitu. online Ya. gitu ya. Nah, diperjelas. Terus ancamannya ancaman apa? Ya, yang pertama, banyaknya pesaing. banyaknya pesaing. Kedua, harga bahan tidak stabil. Oke, Yang ketiga, lokasi warung kopi yang berdekatan. baik. Itu 3 yang kalian pilih. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dong yang sudah mempresentasikan. Oke, mungkin kurang keras suaranya ya. Oke, tapi terima kasih, udah bagus kok. Yang setelah kelompok 4, kelompok 7 sudah? Oke, mungkin suaranya harus keras ya Mbak. Bentar. Ini Mbak pakai ini biar membantu. Baru segini, Bu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini kelompok 4 terutama kan sudah selesai. Yang lain Aku nggak bisa bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya bisa. LKPD-nya jadi yang kelompok 4 untuk perhatian. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita menyelesaikan bareng-bareng. Begitu. Yang keras yang
kelompok 7 mungkin bisa menghadap ke sini dong Mbak, biar lebih kelihatan. Iya, mau tuh banyakan kursi ya? Banyak sih untuk maju. Oke, coba dong diputar dulu kursinya. Diputar dulu soalnya kelihatan senangnya. Diputar dulu. Kelompok 7 mau sepur-sepur. Sudah siap kelompok 7? Sudah. Nama usahanya apa? Snack kiloan, Bu. Oh, snack kering, snack kiloan Ya. itu ya. Paham ya kalian? Udah pernah lihat ya yang dimaksud kalau usaha snack kering, snack kiloan itu. Oke. Kekuatannya apa dari Kuat. usaha itu? Mudah dicari di mana saja, harganya terjangkau. Mudah dicari maksudnya mungkin ini Kayak ya mau beli di- apa namanya? Tokonya itu loh, Bu. Iya. Ulang bahasa Indonesia apa? Apa tuh namanya? Apa? Bahan bakunya. Iya, Oke, mudah dicari. Lanjut. harganya terjangkau. Harga terjangkau. Iya. Ya, lanjut. Terus kelemahannya tidak bisa tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Produk mudah hancur jika tidak disimpan dengan baik dan benar. Terus peluangnya dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dan ancamannya banyak pesaing di sekitarnya. Oke, sebentar. Kita masih mau mengkonekan dulu. Tadi peluangnya apa tadi? Dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Oke, keuntungannya banyak. Kalau ancamannya apa? Banyak pesaing, Bu, di Pesaingnya sekitarnya. banyak. Iya. Oke, berarti untuk mengantisipasi banyak pesaing apa yang kalian lakukan? Mengantisipasinya dengan Apa coba? cara Coba dari kelompok 7 atau mungkin kelompok lain masukkan mengantisipasi pesaing yang banyak dalam bisnis snack kiloan. lebih enggak sih? Apa? Boleh dia masih masukan? Memperkenalkan produk-produk lain gitu. Oh iya toh. Mungkin Mbak Kusuma masukkan agar antisipasi pesaingnya banyak dari bisnis snack kiloan. Karena pesaingnya banyak, itu kita kiloannya bisa mencari riset kepada toko-toko yang lain stok-stok snacknya itu mana. Nah, tapi kalau kebanyakan stoknya itu kosong atau barang yang sedang dicari itu, misalnya dalam satu barang atau satu snack yang itu dicari banget sama banyak orang, tapi stoknya itu terbatas. Nah, kalian bisa tuh ambil stok yang banyak, lebih banyak daripada pesaing yang lain. Jadi banyak orang-orang yang datang, ya pelanggan yang datang ke toko kalian. Oke, jadi Makasih. yang dicari konsumen itu yang banyak apa, yang toko lain itu nggak banyak menyediakan, Iya. gitu ya. Baik, itu kemudian mungkin bisa jadi kekuatan juga ketika kita usaha tadi kan sudah mengemas tempatnya yang semenarik mungkin, senyaman Iya. mungkin loh, ya. Itu bisa jadi kekuatan kalian. Kemudian persaingan harga boleh juga diperhatikan, gitu ya. Jadi kan kompetisinya banyak, semua sih usaha kita harus bersaing Saing. dalam harga, dalam kemasan, dalam penampilan itu sudah jadi standar, gitu ya. Pelayanan juga. Baik, itu tadi tentang kekuatan yang harus kalian pertimbangkan dari kekuatan usaha kalian. Itu tadi tentang presentasi kelompok 7. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 7 yang sudah presentasi. Terima kasih. Lanjut. Setelah kelompok 4, kelompok 7, berikutnya kelompok berapa? Sebelum bukunya datang ke kalian? Kelompok 3. Di mana kelompok 3? Di mana kelompok 3? Oh ya. Oke, OTW ke sana. Oke, kita perhatikan kelompok 3 mau presentasi. Kekuatan. Ini dulu, nama usahanya dulu, Mbak. Nama usahanya Es Cocol. Apa dengar kalian usahanya apa? Es Cocol. Oke, perhatikan. Terus bilang semuanya. Ya, lanjut cocok. Kemudian kekuatan dari usaha kalian itu apa? Kok kalian pede mau membuka usaha itu, gitu kan? Sedang tren. Oh,
Ya. Banyak diminati. Modal yang diperlukan tidak banyak. Ya. Kekuatan dari produkmu itu apa begitu kan? Produkmu yang membedakan dengan produk lain apa begitu? Coba kekuatanmu apa? Kamu punya cocok. Rasanya. Rasanya yang kalian utamakan. Kemudian Rotinya yang lembut. rotinya yang lembut. Baik. Harganya yang murah. Harga yang murah. Oke, itu jadi tantangan kalian sekaligus kekuatan dari usaha kalian tentang es cocok tadi. Lanjut kemudian kelemahannya. Pelayanan yang kurang. Oh iya. Wih, Karena semakin banyak ini ya mungkin ramai banget gitu iya. ya. Oke, lanjut. Kelemahan. kurangnya strategi yang tepat dan rasa yang masih berubah-ubah kadang. Oke. Baik, kalian harus mencari standar rasa untuk Ya. jadi kekuatan usaha es cocok kalian. Begitu ya. Itu adalah misi kalian yang harus kalian selesaikan agar jadi kekuatan. Kalau peluangnya apa tadi? Membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar, mendapatkan customer yang sesuai target, dan meningkatkan UMKM di daerah sekitar. Oh siap, jadi peluangnya lebih ke itu ya, membuka peluang kerja gitu ya. Peluang kamu itu ya. Ya. Baik, kalau ancamannya apa? Banyaknya pesaing di dunia pasar, tempat yang tidak strategis, mendapatkan respon yang tidak baik di masyarakat. Oke. Kemudian antisipasi es cocok biar tetap eksis mungkin karena tempat yang tidak strategis bisa dengan apa? Sekarang ada banyak Online. yang kelihatan tapi ternyata Online. Apa tadi? Online. Di Kayak- online kan. Ya, dijual di Grab. Itu ya. Ya. Kalau belum di online kan kita harus startnya ke situ karena sekarang sudah masa semuanya pengennya online segala seperti itu. Oke, cukup. Cukup. Ya, kalau mau ditambahi silahkan. Tadi diselesaikan tentang rasanya, yang bagaimana kekuatan kalian tadi. Oke, kelompok 3. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 7, kelompok 3. Next. Kelompok 1 mana kelompok 1? Yeay. Dari tadi kan ngompori terus. Ya enggak gitu dong, kompak dong. Silakan. Bicara. Kan kamu yang ini. Kan kamu ya. Kan enggak tahu tulisan. Minggu dirasa juga sedikit dijabat. Iki lho. Nggak apa-apa. Iya, nanti bareng-bareng. Perhatikan nomor 1 nomor 1. Ya, perhatikan. Cek nomor 4. Banyak. Habis ini siap-siap loh ya, kelompok kalian ya. Oke, silakan. Kekuatan banyak teman, banyak subscriber. Sebentar. Cek dulu. Perhatikan kelompok 1 mau presentasi, nama usahanya apa? YouTuber. YouTuber. Peluang usaha YouTuber. Kekuatannya apa? Kalau kepedean mau buka usaha YouTuber. Itu. Kekuatannya apa? Banyak teman, Bu. Oke, Banyak punya teman, relasi yang banyak Baik, subscriber. kekuatanmu itu. Terus? Kelemahan jaringan yang lag, kualitas video, skill editing kurang. Oke, pada itu jadi harusnya satu paket gitu ya. Iya. Tapi harus diperbaiki maksudnya gitu. Oh iya, Peluangnya? Peluangnya gampang terkenal karena banyak orang yang menggunakan medsos. Kan baru trennya kan banyak pengguna medsos karena kan juga di rumah kan dulu. Kadang iseng-iseng udah Ya, nyaman. ya. Cuman apa? Iya. Jadi kami udah muncul sendiri kan begitu. Ya. Yang kamu nanya, kita juga bingung kan Bu. Makanya gampang lah. Iya, kamu harus punya kekuatan yang punya skill yang unik dong harusnya. Ya. Contohnya membuli Java itu unik sekali. Oke, mungkin bisa jadi potensi usaha kalian itu. Ya. Iya. Habis ini ada Ancaman netizen. ancamannya netizen. Itu Ya. aja gitu. Iya. Ancamannya etika harus dijaga mungkin ya. Ya, karena kayak kita misalkan kita nggak tahu kan orang lihat kita gimana, jadi kayak misalnya kita udah bikin sesuai sama yang kita pikirin sama tim kita, tapi mungkin
tanggapan. Oh ya, tanggapannya orang luar kan berbeda sama Iya, kita kayak oke. mungkin itu jadi ancamannya kita. Kan bisa jadi ancaman tanggapan buruknya itu kan bisa dari mulut ke mulut kan. Kayak misal dari Vervana tanggapannya, aduh ini YouTuber nih apaan sih, nggak jelas, aneh. Terus kayak habis itu dia bilang, dari bilang ke Dava atau dia bikin komentar di YouTube kan jadi buruk kan Bu gitu. Oke, dan kalian sudah siap antisipasi itu. Ya. Oke, karena peluang usaha yang kalian pilih adalah YouTuber Ya, tadi. kan yang penting pede dulu. Oke, yang penting pede dulu. Ancaman sudah diantisipasi. Ada. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Apa? Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Begini, yang lain kita lanjutkan ketika ada waktunya masih tersisa. Tadi ada kelompok 4, kelompok 7, kelompok berapa tadi? 3 sama kelompok 1. Coba sekarang disiapkan di meja kalian dulu biar tetap di situ. Dan kita mau ini. Enggak dong, tadi habis ini kan sudah diskusi kan kita mau ada kayak iya, ada game. Gamenya kalian dirapikan dulu kursinya, kemudian per kelompok kalian kayak baris nanti urutan, urutannya yang maju begitu. Kalian per kelompok nanti urut maju bergiliran menyelesaikan tantangan yang bukunya sudah siapkan di depan. Oh, siap. Begitu. Jadi kalian harus menyiapkan per kelompok yang maju pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Begitu ya? Paham? Nah, ini disimpan dulu sudah? Sudah. Oke. Nah, bukunya siapkan dulu. Kalian mendiskusikan yang giliran pertama, kedua sampai kelima siapa? Sudah apa belum? Jadi begini, aturan mainnya tolong diperhatikan dulu. Ini yang keluar tadi 2 orang ya? Nanti tolong disampaikan ya, Mbak. Biar semuanya paham. Oh, alhamdulillah sudah kembali. Ya, kita mau lanjut Mbak setelah tadi diskusi. Sudah ada 4 kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya. Cek kelompok 1 bisa ke bukunya dulu. Cek, oke. Sudah siap kelompok 1 yang 1, 2, 3 sampai 5 siapa? Kelompok 2 juga sudah? Begini aturan mainnya, tolong perhatikan. Ini adalah
sini. Masing-masing sudah paham aturan mainnya. Kemudian ulangi. Jadi di sini sudah ada tantangan buat per kelompok. Ini untuk tantangan kelompok 1 tempatnya di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5 mana kelompok 5? Oh di situ. Oh ya, kedekatan. Kelompok 6 sama kelompok 7. Masing-masing menyiapkan bolpen sudah, harus pegang sendiri-sendiri loh ya. Ini ada, silakan. Ada yang butuh bolpen mungkin? Iya, nggak apa-apa ditinggal di depan. Oke, nggak apa-apa. Nanti bolpennya ditinggal di depan untuk temannya gantian. Jadi yang maju menuliskan nama terus menjawab soalnya. Paham? Nah, yang maju dibatasi waktunya tadi sampai 10 detik gitu ya. Ya. Atau tadi apa ya 10 kali 10. Enggak, giliran aja nanti orang pertama maju dulu, kemudian terakhir. Begitu ya. Paham ya? Sudah paham ya? Oke. Kita mulai dari orang nomor 1 dulu. Siap? Orang nomor 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap orang nomor 1? Silahkan menyiapkan diri. Coba Mbak, berdiri dulu Mbak. Nah, begitu. Yuk, berbaris dulu. Berbaris dulu. Tiga, silakan. Nama dulu. 1. Di sebelahnya soal. 2, 3, 4. Oh, sudah selesai. Oh, baik, silakan lanjut ke orang berikutnya kalau sudah selesai. Oke, orang berikutnya silakan. 1, 2, 3, 4. Yang tidak maju bentar, sabar. 5. Oh ya, langsung aja yang sudah mundur. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti nggak ada 10 menit ini satu orang ini ya. Oke, yang tidak dapat giliran, oh ya 10 detik maksudnya. Yang tidak dapat giliran mundur dong, Mbak. Oke. Nama dulu jangan lupa. Oke. Ayo urutannya dicek. Yang kelompok lain bisa saling mengawasi kelompok yang lain. 1, 2, 3, 4. Yuk langsung. 5. Enggak, ke situ aja, fokus ke situ aja. Nama sama jawaban. Pede aja. 1. Habis 1 gantian yang berikutnya. Nah, mundur. Ini cuma nyampe nomor berapa? 10 nomor. Oke, iya. Bergiliran. Jadi 1 orang 2 soal. Yuk, yang kelompok lain ngecek dong. Ya. Namanya jangan lupa. Jadi nah, namanya.
Yuk sabar dulu, sabar yang belum dapat giliran. Di sampingnya soal yang kamu kerjakan. Ya dikasih nama dong. Nama. Nomornya berapa tadi? Ingat enggak? Oke, nama sama jawaban. Yuk. Mbak mundur yang nggak jawab, yang nggak jawab. Wah, jadi deket-deket banget. Agak mundur dong yang sini. Semakin maju kayaknya. Oke. Nggak ada 10 detik ini, cepet-cepet banget. Jadi Bunda nggak usah ngitung ini. Yuk, yang nggak dapat giliran agak mundur. Ya. Oke. Ada sampai 10? Soalnya 10 nomor. Jadi satu orang mendapat giliran 2 kalau 5 orang. Lah kamu? Iya, Oke. Jumlah kelompoknya berapa? Iya kan tanggung jawab ada namanya di situ kan? Oke. Dihitungin dong Mbak dari nomor 1 tadi orang nomor 1 siapa gitu kan urutannya kamu lihat Mbak? Iya. Sudah selesai kelompok berapa yang sudah? 3. Oke. Yang sudah bawa sini dong, bawa sini. Yang sudah bawa sini biar bukan bisa tahu. Oke, kelompok 6 sudah selesai. Baik. Oke. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Ya. Itu soalnya nggak ada yang sama ya, jadi nggak bisa saling mencontoh. Sudah, ya pulpennya di bawah masing-masing. Namanya jangan lupa ya Mbak. Kalau sudah selesai bawa sini. Oke, sudah terakhir kelompok 1 ini ya. Oke, mundur dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Jam pelajaran ke-9 telah selesai. Sudah ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita mau mengecek hasil jawaban kalian dengan dikoreksi beda kelompok. Jadi koreksi silang. Sebelum mengecek jawaban, kalian cek dulu namanya. Mungkin tadi ada yang curang misalnya loh. Ini kok ada nama lagi, padahal urutan harusnya kan muter, namanya kan beda, begitu ya. Coba kelompok 1 dicek sama kelompok 7. Dicek dulu namanya Mbak, sudah sesuai gilirannya apa enggak? Kelompok 2 dicek kelompok 6, mana kelompok 6? Dicek namanya dulu. Sudah giliran apa belum? Kemudian kelompok 3 dicek kelompok 5. Kelompok 5 mana? Mohon perhatian. Jam pelajaran ke-10 segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Oke, ya nanti biar dikoreksi sama. Tapi namanya Ya, nanti jadi catatan bukunya. Dicek dulu namanya. Sudah giliran apa belum? Nah, ini cek. Sabar, cek dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 ini cek namanya dulu Mbak. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok
Intinya tidak ada yang berurutan begitu loh orangnya itu, jadi gantian, yang penting gantian. Sudah? Iya. Aman, untuk nama nggak ada yang curang ya? Sudah gantian kan? 2 kali tapi urutan. Baik, oke. Jadi catatan bukunya aja, sudah ya. Cek nama sudah. Nggak ada yang mau dibahas lagi untuk nama yang giliran maju. Sekarang kita cek yang kelompok 1 dulu. Kelompok 1 nomor 1, nanti kelompok 2 nomor 1 begitu ya giliran. Kelompok, iya beda-beda ya. Diacak, tepatnya diacak. Oke. Padahal nggak sempat ini ya, nyontoh tadi ya, nggak sempat ya. Sudah luar biasa tadi membuatnya. Kelompok 1 nomor 1 B. Kelompok 2 nomor 1 B juga. Oke, kalau B berarti bebek, kalau D oh bakso sama D-nya apa? D-nya dadu. Bakso sama dadu. Oke, perhatikan. Nomor 1 dari kelompok 1 bakso, kelompok 2 nomor 1 bakso, kelompok 3 nomor 1 bakso, kelompok 4 nomor 1 C. Enggak, kalau C kan aman. Kelompok 5 nomor 1 E. E apa E? Enak. Kelompok 6 nomor 1 C. Kelompok 7 nomor 1 B bakso. Nomor 1 kelompok 7 bakso. Lanjut nomor 2. Kelompok 1 bakso. Perhatikan ya. Kelompok 2 nomor 2 A. Nomor 2 kelompok 3 C. Kelompok 4 nomor 2-nya C. Atau mungkin urut dulu ya, per kelompok diselesaikan dulu ya? Pusing. Nanti kamu biar standby. Tapi jangan rame, yang ini fokus ke kelompok 1 dulu. Baik, kelompok 1 ya, menyeleksi di sini ya. Tadi sampai nomor berapa, Mbak? Nomor 2. Nomor 2 tadi bakso. Nomor 3-nya A. Nomor 4-nya C. Nomor 5 C. 6 C. 7 E. 8 E. 9 C. 10 B. Sudah? Kelompok 2 yang mengoleksi kelompok 2. Nomor 3 ya Mbak ya. Nomor 2A, nomor 3B. Bakso nomor 3. Sudah? 4C, 5C, 6C, 7E, 8E, 7E, 8E, 9C, 10 bakso. Yes. Kelompok 3 mana yang mengoreksi? Nomor 1 bakso, nomor 2 C, nomor 3 bakso, nomor 4 A, nomor 7 C, nomor berapa? 6. Nomor 6 apa? Nomor 6 C, nomor 7 E, 8 E, 9 C, 10 B. Yang mengoreksi kelompok 4 siapa? Kelompok 4 nomor 1 C, 2 C, 3 bakso, 4 C, 5 bakso, 6 A, 7 E, 8 E, 9 C, 10 bakso. Ada? Yuk, yang kelompok 5. Oke, kelompok 5 nomor 1 E, 2 E, 3 C, 4 C, 5 B, 6 C, 7 bakso, 8 A, 9 C, 10 bakso. Sudah? Yuk, kelompok 6. Kelompok 6 mana? Oke, yang mengoreksi kelompok 6.
Nomor satunya C. Nomor duanya bakso. Nomor tiganya bakso. 4 C. 5 bakso. 6 A. 7 E. Oh, dibalik. Nomor berapa sekarang? 7 E. 8 E. 9 sama 10 C. Sudah? Yang mengoreksi kelompok 7 siapa nih? Oke. Nomor 1 bakso. Betul. 2A. Betul. 3E. Betul. 4E. Betul. Kayak ayam. 5C. Betul. Bentar. Betul. 5C. 5C. 6C. Betul. 7C. 8 bakso, 9 bakso, 10 C. Betul. Mampu salah 10. Yuk semuanya cek. Sekarang dihitung betulnya. Oke. Nggak ada papan tulis soalnya ya. Baik. Bisa dicek. Dicek. Kelompoknya kelompok 1 betul berapa, Mbak? Oke. Kelompok 2 betul berapa? Waduh, kelompok 3 Betul 4. kelompok 4 Betul 3. kelompok 5 kelompok 5 Betul 1. kelompok 6 kelompok 7 Astagfirullahaladzim. Baik. Oke, berarti tidak ada yang juara ini ya. Iya, nggak ada. Baik. Oke. Itu soal materi kita hari ini. Baik, mungkin dikumpulkan. Ya, sudah disiapkan sebenarnya. Next. Ya, udah. Sekarang dikumpulkan, berarti ada 3 yang dikumpulkan. Ada lembar jawaban yang kemarin, lembar yang hari ini, sama yang kelompok tadi, yang ABC tadi. Kelompok ini dikumpulkan dulu semuanya. Oke. Terima kasih. Sini. Yang soal yang tadi. Ini harus urut soalnya. Ini harus dikasih betul salah di kelompok 2. Sudah. Kelompok 6 Bu. Oke. Iya. Nah. Oke. Ini kelompok Arin loh. Kelompok ini yang ABC di sini. Oke, kemudian Wan. sini. Makasih. Ya. Ini ya. Sama-sama. Semuanya sudah mengumpulkan? Sudah mengumpulkan? Yuk kita refleksikan dulu, yuk kita kembali ke materi kita. Kita mau refleksikan pembelajaran kita hari ini. Coba cek semuanya. Kita kembali fokus, yuk. Oke. Oh iya, maaf ya, tadi kursnya tak ambil. Sudah? Baik, kita sudah ada materi sedikit tadi. Sudah bermain. Mungkin berikutnya akan ada permainan yang seperti ini atau yang lain lagi, begitu ya. Nah, mohon perhatian, kita membahas tentang apa hari ini? Cek yang belakang. Iya, itu adalah salah satu analisis, dan materi kita hari ini apa? Apa? Iya. Terus kalau tadi sudah kita ada
menganalisis, wah sudah tadi bermain ternyata masih seperti itu hasilnya. Coba kita merefleksikan, coba yang kita dapat hari ini, coba yang pengen merefleksikan pembelajaran kita hari ini siapa? Nama sebutkan dulu Mbak, sebentar. Bukunya mau ngasih ini dulu biar suaramu kedengeran. Yang lain tolong perhatikan, kelompok 1, kelompok yang pojok belakang. Perkenalkan, nama saya Ica Artasya Putri dari absen 15. Refleksinya, sebelum memulai sebuah usaha, sangat perlu kita melakukan analisis peluang usaha. Sebab dari sini kita punya gambaran seputar usaha yang akan kita tekuni. Oke, kita harus apa Mbak? Ulangi Mbak. Analisis peluang usaha. Oke. Menganalisis peluang usaha. Kita harus menganalisis peluang usaha. Salah satu cara kita menganalisis peluang usaha tadi dengan bagaimana? Dengan menggunakan analisis apa tadi? Analisis SWOT. Ya, gitu ya. Seperti yang kalian kerjakan tadi. Terima kasih. Mbak siapa namanya? Mbak Ica. Tepuk tangan buat Mbak Ica dulu. Oke. Baik, kemudian yang bisa yuk menyimpulkan kita hari ini mempelajari apa coba? Mbak siapa namanya? Oke, sebentar. Hah? Mau menyimpulkan, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Baik, bukunya ulang ya. Maksud tadi bagaimana? Tolong diulang Mbak. Tujuannya apa tadi? Analisis peluang usaha adalah Untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. oke, harus yakin, cermat, dan berani. Terima kasih Mbak Gabriela, tepuk tangan Mbak Gabriela. Terima kasih Mbak. Oke. Oke, ada tambahan lagi mungkin kesimpulan kita hari ini apa? Mbak Fitri mana Mbak Fitri? Oke. Memahami kompetitor, mengetahui risiko yang akan dihadapi, siap menghadapi pesaing, membantu mendapatkan pelanggan, membantu mendapat keuntungan maksimal. Oke, tadi Mbak Fitri menyampaikan manfaat mempelajari materi hari ini yaitu apa Mbak? Mengetahui kelayakan usaha, memahami kompetitor, mengetahui risiko, menghadapi pesaing, membantu mendapatkan pelanggan, membantu mendapat keuangan maksimal. Iya, pada akhirnya kalau kita itu, mohon maaf ya, kalau kita jadi pengusaha, kita sampai melakukan analisis SWOT tadi, endingnya yang utama adalah kita pengen mencari apa? Keuntungan. Karena itu yang tujuan utamanya pengusaha begitu ya. Tujuan yang lain ya kita antisipasi ancaman begitu. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, berikutnya kalian menyiapkan HP kalian, ada kuotanya, mungkin bisa koneksi internet. Nggak punya kuota, kalau koneksi di wifi bisa enggak? Oh iya, ternyata buruk. Syukurnya kira kalau sudah di lab itu aman begitu. Oh ternyata masih juga ada masalah. Oke. Yang bisa ada kuota, coba ada separuh orang apa enggak coba yang ada koneksi internet, ada berapa orang yang bisa koneksi internet? Halo cek. Nomor 1 bisa ada koneksi internet? Oh gitu. Oke. Di lab PR1 mungkin ya yang di Gartus Bayinya? Oke. Oke. Kalau ditanya kuota untuk belajar mungkin agak susah ya. Kalau untuk game, apa mungkin tuh kalian? Enggak ya. Sudah kelewat masanya. Iya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu kita mungkin refreshing dulu dong. Bukan pengen kita refreshing dulu, kita pengen bermain sambung kata. Iya, mungkin yang semangat kelompok berapa di sini? Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Berapa orang kelompok 6? 4 orang ya. Gini,
Pancasila. Kalian semuanya hafal Pancasila? Sambung kata, yang namanya sambung kata berarti satu orang mengucapkan satu kata. Jadi dimulai dari judulnya dulu dong. Contohnya begini, satu orang Pancasila, orang kedua satu, orang ketiga yang Maha Esa, begitu. Orang berikutnya paham musik belum? Paham. Yang harus dipahami masing-masing orang adalah hafal betul tentang Pancasila. Betul. Oke, Pancasila satu. Bukan Pancasila sama kelompok satu. Ya, kelompok satu kasih tantangan. Masa udah berani berarti ya? Oke, yang berani aja. Tadi kelompok berapa tadi Mbak? 6, berani gak? Berani tantangan. Gimana? Ya nggak masalah, kan bisa muter terus. Oke, bukan berarti satu orang satu kata, begitu loh. Nanti satu orang bisa mengucapkan banyak kata. Oke, berarti ada masalah di sini. Berani tidak? Yang berani aja, yang berani aja. Dari kelas PM 1 yang berani. Yuk, dari kelompok itu bebas aja. Jebret, kelompok 1 maju. Yuk. Ya, kelompok 1 kita maju dulu. Ya, maju. Membantu kawan dulu. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, cepat. Yuk, ya, enggak, dicoba dulu itu menyontohi buat yang lain juga. Hatinya kalau dulu, hatinya dulu. Pancasila kan udah hafal. Wah, ya, semuanya. Ya, makanya harus fokus konsentrasi. Ya, kita coba dulu. Kita coba dulu. Ya, mungkin harus gini, agar lebih komunikatif sesama temannya harus membuat lingkaran. Mungkin cuma lingkaran biar audiennya tidak tertutup sama yang di sini. Paham namanya permainan tadi apa tadi? Sambung kata. Jadi ketika orang pertama Pancasila, satu, ketuhanan yang itu berapa kata? Ya, Maha Esa, begitu. 2, kemanusiaan yang adil dan. Nah, paham? Perhatikan yang lain. Siap-siap terima tantangan ini. Ya kan pramuka juga, pemanasan. Oke, bukan hitung sampai 3. Nanti orang pertama mengucapkan judulnya ya. Orang pertama yang mana nih? Oke, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Beradab. 3. Kerakyatan. Kebijaksanaan. 5. Keadilan. Indonesia. Baik, sudah selesai. Nah, masih ada yang harus bukan sampaikan. Tolong perhatikan di depan. Ini tugas kalian. Baca dong. Tugas mempelajari materi di pertemuan selanjutnya, yaitu haki. Kepoin tentang haki. Apa itu haki? Sudah ketemu belum? Sudah pernah ketemu sama haki belum? Iya, tapi kan materi ini juga. Kalian juga. Oke, tolong dong dikepoin. Membuka internet sebentar coba. Membuka internet sebentar. Apa itu haki?
Jessica atau Jess? Coba Mbak, dibuka apa itu Haki? Oke, Oke, insya Allah minggu depan kita mau belajar tentang ini ya, insya Allah ya. Sudah sampai belum? Ini materi kalian juga, ini dari Pak Wahyono juga. Yang harus bukunya sampaikan. Oke, untuk materi semester 1. Gitu ya. Berarti terima kasih hari ini sudah luar biasa. Anak PM1, tepuk tangan untuk kalian sekali lagi. Selanjutnya, sebelum pulang, cek dulu mungkin tadi menyisakan sampah di samping bawah sekitar kalian, dicek dulu. Sudah, barang-barangnya sudah kalian siapkan yang mau pulang. Sebelum berdoa kita persiapan dulu. Ya, posisi kita mau berdoa dulu, silakan bersikap yang baik dulu, Mbak, Mas. Oke, silakan Mas Bapak. Tolong perhatikan, kita mau berdoa dulu, Mbak. Sehingga semakin kita berdoa, yuk, silakan. Akhirnya kegiatan hari ini doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebentar, untuk yang penutup hari ini coba ya anak yang satu. Aktif, kreatif, inovatif. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih dikumpulkan di sini. Sampai ketemu lagi.